Euphoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohayati SPD, Guru SDN 1 Kandang Sapi, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak. Peserta diklat CKS Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini saya akan melaporkan kegiatan rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi dengan bimbingan dan arahan Ibu Lela Poni Sulistiawati MSI sebagai pengajar diklat, Bapak Ade Cahya SPDSD selaku mentor 1 Kepala Sekolah SDN 1 Kandang Sapi, Bapak Andi Subaidi SPDSD selaku mentor 2 Kepala Sekolah SDN 1 Cimenga. SDN 1 Kandang Sapi berada di Kampung Ciburulu di dekat kantor pemerintahan desa Kandang Sapi. SDN ini berdiri pada tahun 1995 dengan nama tokoh pendirinya adalah Bapak Kiai Haji Amir, seorang kiai yang telah melahirkan banyak santri-santrinya yang berkompetensi dan sekarang menjadi kiai. Guru yang pertama kali datang ke SD ini adalah Bapak Saudin SPD, lulusan SPG Rangkas Bitung. Murid yang pertama kali datang ke sini berjumlah 70 orang. SDN ini bermula hanya bertiangkan kayu, beratapkan daun kirai dan beralaskan tanah. Pada tahun 1996 datanglah Kepala Sekolah SDN 1 Kandang Sapi yang bernama Ibu Mugenah. Sebelum datang Ibu Mugenah ke SDN 1 Kandang Sapi, sekolah ini menginduk ke SDN 2 Kandang Sapi dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abidin. Pada tahun 2004, maka dibangunlah SDN 1 Kandang Sapi ini seperti keadaan yang sekarang ini, dengan Kepala Sekolah Bapak Maman Suherman SPD. Dan alhamdulillah sekarang SDN 1 Kandang Sapi ini suasananya sangat nyaman, teduh, dan jauh dari keramaian, yang sekarang dikepalai oleh Bapak Ade Cahya SPDSD, Kepala Sekolah SDN 1 Kandang Sapi. Pada kegiatan RPK ini di SD Kandang Sapi 1, berdasarkan hasil rapot mutu, masih rendahnya lulusan memiliki perilaku sikap yang mencerminkan tanggung jawab. Solusinya adalah peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan penilaian sikap pada masa pembelajaran jarak jauh
di SDN 1 Kandang Sapi. Berikut ini tujuan RPK. Tahapan RPK. Pertama adalah persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga monitoring dan evaluasi, keempat refleksi, dan kelima tindak lanjut. Pada tahapan persiapan ini, pertama saya melapor kepada Kepala Sekolah Magang 1 SDN 1 Kandang Sapi dan sosialisasi dengan rekan guru SDN 1 Kandang Sapi. Selanjutnya saya koordinasi dengan pengawas SD sebagai narasumber kegiatan workshop, pembentukan panitia workshop, pembuatan instrumen penilaian. Sebelum melaksanakan kegiatan workshop, maka diadakan pemasangan spanduk. Berikut ini adalah pelaksanaan kegiatan workshop tentang peningkatan guru dalam melaksanakan penilaian sikap pada masa pembelajaran jarak jauh di SDN 1 Kandang Sapi. Setelah melaksanakan workshop peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan penilaian sikap pada masa pembelajaran jarak jauh, maka guru mampu menyusun dan mengaplikasikan instrumen penilaian sikap. Inilah testimoni dari guru, orang tua, dan peserta didik. Dengan adanya workshop, maka saya SDN 1 Kandang Sapi mampu membuat instrumen penilaian dan mampu mengaplikasikannya kepada peserta didik saya. Terima kasih. Diklat CKS memang oke. Setelah ada penilaian sikap, maka sikap saya lebih bertanggung jawab, mengumpulkan tugas tepat waktu, termotivasi untuk belajar, dan hasil belajar saya lebih meningkat. Setelah adanya penilaian sikap, maka sikap anak saya lebih bertanggung jawab, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan hasil belajar anak saya lebih meningkat karena termotivasi untuk belajar. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Kandang Sapi. Setelah melaksanakan kegiatan RPK di Magang 1, yaitu SDN 1 Kandang Sapi, di mana SDN itu tempat saya mengajar, saya datang ke SDN Magang 2, yaitu SDN 1 Cimenga. SDN 1 Cimenga berada di Kampung Cimenga, Desa Cimenga, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak. SDN 1 Cimenga ini suasana sangat nyaman, teduh, dan jauh dari keramaian. SDN 1 Cimenga ini banyak meraih prestasi, terutama dalam bidang MIPA. Hubungan antara kepala sekolah dengan dewan guru sangat baik. Dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi atau PK di SD Magang 2, pertama saya datang ke SD ini dan perkenalan dengan kepala sekolah dan dewan guru. Setelah itu kami sama-sama melakukan kajian manajerial dan melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah tentang peningkatan kompetensi AKPK manajerial dalam penyusunan RKJM dan RKAS dan monitoring evaluasi dan pelaporan program sekolah. Di sini juga saya mempelajari dokumen RKJM dan RKAS. Dari hasil temuan, sekolah ini belum bisa mendapatkan DUDI di lingkungan setempat dan harus mencari DUDI di luar lingkungan sekolah. Dan dalam RKAS tidak semua anggaran dimasukkan ke RKAS karena minimnya biaya dari dana BOS. Solusinya hanya bisa bekerja sama dengan komite dan wali murid setempat untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Sekian laporan RPK dan PK dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.